ini keasikan gitu. Tapi ingat, kalau kita bertanya, si coachingnya itu ceritanya melebar ke sana kemari, tugas seorang coach sederhana. Oke, kamu sudah cerita banyak hal, kamu sudah mengungkapkan banyak hal. Apa kaitanmu dengan goalmu tadi? Oke. Oke. Ya, selamat pagi Coach. Jadi ada beberapa hal ya yang ingin aku sampaikan untuk mentoring hari ini. Jadi luar biasa ketemu dengan Coach Pram Mudianto yang luar biasa akan mendampingi saya. Nah, beberapa hal yang pertama adalah kegelisahan saya karena saya tidak biasa bertanya sampai fokus pada goal. Nah, selama latihan ini teman-teman lebih banyak menyampaikan permasalahan, bukan goal yang ingin mereka capai. Nah, gimana mengatasi hal ini, Coach? Ya, oke. Hal ini sebetulnya sederhana. Sederhananya saya akan membantu proses dari awalnya ada di mana gitu, sehingga Bapak nanti bisa proses itu tidak seperti mentoring, tidak seperti consulting, dan bahkan tidak seperti sebuah diskusi. Begitu awalnya itu sudah melakukan sebuah percakapan yang benar, maka di awal, di akhir ataupun tengah itu juga akan benar. Nah, yang pertama kan kalau kita bicara the idea model coaching, I-nya itu sebuah proses penyelarasan. Penyelarasan itu kalau dalam kondisi Bapak itu ada 3 gitu ya. Penyelarasan kalau bicara dengan anak-anak, siswa, Bapak santai aja. Hai, apa kabar? Apa yang menjadi pelajaran hari ini? Atau bagaimana nilaimu semester ganjil kemarin? Apa yang kamu lakukan saat liburan? Ya santai dengan anak-anak. Tapi kalau dengan guru mungkin kita agak berbeda di dalam proses penyelarasannya. Bagaimana Pak Guru, Bu Guru, keadaan kalian, gimana keadaan keluarga kalian, apa yang dilakukan saat liburan kemarin, lah sedikit berbeda, touch-nya, sentuhannya berbeda. Terus kemudian Bapak kalau dengan teman-teman di luar sekolah atau bahkan ketemu seorang entrepreneur, direktur di mana Bapak punya kerjasama gitu, Bapak mungkin oke, gimana Bapak bisnisnya sekarang dengan situasi saat ini, apa yang menjadi kendala Bapak, apa yang sekarang dikerjakan, perubahan, itu passing penyelarasan. Biasanya setelah itu kan mulai ada tune in antara kita dan mereka. Nah, itu I-nya, involve-nya itu harus beda-beda tergantung level dan sosial masyarakatnya, dan itu saya yakin Bapak tidak akan mengalami kesulitan di dalam proses involve itu ya. Yang kedua adalah proses desire. Desire ini kan bicara soal goal ya. Ini yang tidak boleh lupa, paling tidak ada 3 hal yang tidak boleh dilewatkan. Karena ini menentukan Bapak nanti akan masuk ke konseling, mentoring, consulting, dan yang lain, atau tetap berada di jalur coaching. Nah, 3 hal ini. Hal yang pertama adalah, sebetulnya Bapak sudah lakukan juga dengan percakapan terakhir ini, yaitu kita bertanya, topikmu apa sih percakapan hari ini? Temamu apa sih? Apa yang menjadi percakapan pada saat ini? Apa harapanmu? Nah, dengan anak-anak nanti juga kita bisa mengatakan, apa yang menjadi cita-citamu? Apa yang menjadi harapanmu tahun ini? Apa yang jadi visimu? Hindari kata masalah. Jadi sekali lagi, hindari kata masalah itu adalah sesuatu hal yang pernah dia lakukan tetapi tidak berhasil dia jalani. Itu masalah. Jadi kalau saya mengatakan masalahmu apa, dia akan berpikir. Karena orang tidak ingin pertama
masalahnya itu diketahui oleh orang lain. Kecuali saya sudah benar-benar percaya. Tetapi orang kalau ditanya, cita-citamu apa sih? Harapanmu apa sih? Gimana proses? Itu orang akan senang bercerita. Itu akan membuat trust kepada seseorang atau klien kita. Jadi cukup topikmu, meskipun nanti dia akan bicara, saya punya masalah ini, saya punya pengalaman ini, saya punya tujuan ini, nggak masalah. Tapi dari mulut kita, mulut coach, hindari kata masalahmu apa. Cukup tujuanmu percakapan ini apa, temamu apa, topikmu apa. Ini membuat sebuah proses memperdalam kepercayaan dia terhadap diri kita. Gitu ya, topiknya apa. Ketika dia sudah bicara, kalau Bapak ketemu dengan orang ekstrovert pasti akan bicara panjang lebar, ya. Betul. Kemarin kan kendalanya dari sana. Ya, ini poin penting yang Bapak harus lakukan. Bapak jangan ditimpali dengan pernyataan-pernyataan yang panjang. Karena kalau ditimpali dengan pernyataan yang panjang, dia akan semakin panjang, seolah-olah ditantang. Orang ekstrovert tidak mau lawan bicaranya itu lebih panjang ceritanya daripada dirinya. Jadi semakin Bapak cerita panjang, semakin dia akan panjang. Kalau dia semakin panjang, Bapak akan mengalami kesulitan mengambil simpul-simpul yang dia lakukan. Oleh karena itu, ketika dia sudah ngomong panjang, cukup kita katakan, oke, Anda tadi sudah bercerita, oke, Anda tadi sudah mengungkapkan, paling tidak ada 3 poin. Poin A, B, dan C. Oke. Mana yang penting buat Anda, atau mana yang Anda ingin fokuskan untuk dibicarakan saat ini. Nah, dia kan akan mikir, mana ya? Nah, itu sudah merupakan powerful questioning. Karena yang biasanya nggak mikir, dia bercerita, terus kemudian biasanya orang menanggapi, ceritamu bagus, gimana lagi, gimana. Nah, biasanya, sekarang dia suruh mikir. Dari 3 poin yang saya dengarkan tadi, yang ingin kamu fokuskan. Pasti mikir kan, mana ya? Nah, itu sudah sebuah proses otaknya itu Bapak berdayakan. Sehingga dengan simpel. Oke. Setelah dia milih misalnya, saya milih yang B. Nah, ini poin ketiga ini harus dilakukan. Apa yang menyebabkan kamu memilih B? Nah, mikir lagi kan. Biasanya nggak suruh mikir, sekarang aku milih B itu kenapa? Otaknya mulai jalan. Itu pelan-pelan kayak Bapak naik mobil Isuzu itu kan panasnya lama. Jadi itu dibuat untuk terus pikir, tapi secara bertahap, gitu ya. Apa yang membuat itu penting buatmu? Karena begini, kalau sesuatu hal tidak penting bagi diri saya, maka saya akan menjawab normatif. Sekarang ketika Bapak misalnya kita banyak maka ketika itu membuatmu penting sehingga kamu harus kesana kemari untuk mencari jalan pengobatan anakmu, maka kita itu adalah anakku, itu adalah dari darah dagingku. Apapun yang terjadi, saya ingin anak saya sehat. Kalau sudah Bapak katakan seperti itu, maka apapun Bapak akan lakukan kan? Gitu. Nah, maka kita harus menemukan di desire itu apa yang membuat itu penting buatmu. Ini harus ketemu. Kalau sudah ketemu, otaknya yang tadi sudah dengan 2 pertanyaan, Bapak sudah goyang-goyang, apa yang penting? Itu semakin masuk. Maka dia berpikir, apa ya yang penting? Ketika dia menemukan, ini penting buatku, karena ini menyangkut hidupku. Ini penting buatku, kalau aku nggak dapat ini, jabatanku akan dicopot. Ini penting buatku, kalau aku nggak masuk terus-terus, aku bisa kena DO. Ini penting buatku, dan itu harus didapatkan. Otaknya dia akan terus berputar sampai dalam. Ketika sudah dapatkan, ini penting buatku seperti ini, Bapak bisa tanyakan yang keempat, langkah keempat untuk desire ini, untuk sesi ini, apa sih yang mau ingin kamu dapatkan? Untuk sesi ini, ukuran keberhasilanmu apa? Untuk sesi ini, harapanmu dari goal itu apa?
Nah, ini yang harus Bapak pegang. Misalnya, oke, sesi ini saya ingin mendapatkan langkah-langkah supaya saya bisa lulus pasca sarjana misalnya. Jadi langkah-langkah ini yang Bapak pegang supaya nanti Bapak tidak lari ke konseling, supaya Bapak tidak lari ke mentoring dan yang lain. Ini harus dipegang. Ketika ini dipegang, the share itu sudah cukup di situ. Meskipun nanti kalau dia berkembang apa-apa, Bapak boleh bertanya macam-macam, hanya 4 hal ini tidak boleh terlupakan di desire. Enggak boleh dilupakan. Itu anak-anak, itu orang dewasa, itu seorang pejabat, itu nanti grup coaching, ini tidak boleh dilupakan. Ini wajib. Gitu ya. Dalam situasi apapun wajib. Kemudian masuk explore, lah ini yang dinamakan dancing in the moment. Bapak boleh bertanya apapun. Ini keasikan gitu. Tapi ingat, kalau kita bertanya, si coachingnya itu ceritanya melebar ke sana kemari. Tugas seorang coach sederhana. Oke, kamu sudah cerita banyak hal, kamu sudah mengungkapkan banyak hal. Apa kaitanmu dengan goalmu tadi? Maka ketika dia mengatakan, saya ingin mendapatkan langkah-langkah. Kalau Bapak sempat catat, Bapak catat. Kalau Bapak bisa ingat, Bapak ingat. Setiap dia mengatakan, setiap dia nanti membuat sebuah perencanaan, ketika dia membuat strategi, selalu Bapak tanyakan, dampaknya apa terhadap goalmu tadi? Selalu kembalikan ke situ. Sehingga Bapak akan terus berada posisi coaching. Tidak ada konseling, tidak ada consulting, tidak ada mentoring. Itu poin di explore. Semakin Bapak dalam di dalam explore, semakin dia justru semakin mempercayai kita. Tapi ingat, kita harus bertanya secara simpel. Hindari dengan kalimat yang panjang sebelum kita bertanya. Cukup Bapak mengatakan apa yang mesti kamu lakukan lagi. Dari ceritamu tadi, manfaatnya apa untuk bisa menunjang goalmu. Dari apa yang kamu ceritakan, dampaknya apa terhadap goalmu. Dari kamu katakan tadi, nilai-nilai atau value apa yang terkandung dari ceritamu tadi. Lantas kontribusimu seperti apa? Kemudian bisa ditanya, oh luar biasa, kamu ternyata punya kualitas yang baik. Dari kualitas yang baik itu, apa yang bisa kamu gunakan untuk menunjang goalmu? Bapak kembalikan terus tuh. Oh, itu banyak banget pertanyaan di situ, itu namanya dancing in the moment. Bapak bisa tanya, bisa gali, maka dia otak dia itu berselancar dan dia merasa senang karena dihargai, otaknya diberdayakan. Di situ explore. Tidak akan jatuh pada konseling, tidak jatuh pada hal yang lain. Setelah di-explore ini, maka kemudian Bapak tanya, oke, sangat menarik apa yang sudah kamu paparkan tadi. Lantas, apa yang kamu mau lakukan? Seperti apa langkah-langkahmu? Bagaimana langkah-langkahmu itu bisa menunjang terhadap goalmu tadi? Langkah-langkah apa yang pernah kamu pikirkan tetapi belum kamu jalankan? Langkah-langkah apa yang pernah kamu jalankan tapi tidak maksimal? Langkah-langkah yang seperti apa? Bagaimana kamu bisa memonitoring bahwa langkah-langkahmu ini sesuai dengan track-nya? Siapa saja yang siapa saja yang kamu butuhkan untuk menolong dalam monitoring ini? Siapa yang kamu butuhkan untuk mengevaluasi apa yang sudah kamu lakukan? Terus kemudian sumber daya apa? Supaya semua yang kamu rancang ini bisa cepat berjalan. Nah, Bapak tanya di situ, gunakan SMART. Nah, setelah itu Bapak baru mau cek poin bahwa coaching saya benar atau tidak sih? Tanya. Dari checkpoint terakhir kita tanya setelah dia langkah macam-macam, oke. Dari percakapan kita 30 menit ini, bagaimana langkah-langkahmu bisa kamu ceritakan ulang untuk menunjang, kembali lagi, untuk menunjang goalmu tadi. Nah, kalau dia mengatakan, oke, goal saya tadi kan begini, kemudian langkah-langkah kalau saya langkah-langkah begini, itu pasti berdampak begini. Oke, kalau begitu keyakinanmu berapa persen sih? Kalau skala 10 sampai 100, oh keyakinan saya 80%. Baik. Jadi belum 100%. Yang 20 itu kendalanya di mana? Yang 20% itu apa yang akan kamu lakukan lagi? Yang 20% itu
hambatan apa yang menurut kamu harus segera diselesaikan. Sampai dia mengatakan, oh ini kalau ini sudah selesai, saya bisa 100%. Oke, lantas bagaimana kamu punya komitmen terhadap ini? Kapan kamu mau lakukan? Bapak bisa tanya di situ. Di situ dancing in the moment yang kedua. Untuk ngecek, oh saya melakukan ini. Bapak berarti, oke, berarti coaching saya berhasil. Kalau di sini sudah, tinggal Bapak tanya, oke, pembelajaran apa yang kamu dapatkan? Oh saya dapat ini, kesadaran apa yang kamu dapat? Oh saya akhirnya sadar begini. Oke, sekarang kalau dia udah cerita begitu, Bapak terakhir gitu. Perasaanmu sekarang gimana sih kalau dibanding di awal tadi? Oh perasaan saya senang. Itulah sukacita seorang coach ketika si coachingnya menemukan kesadaran, menemukan solusi, menemukan pembelajaran yang baru dan seterusnya. Oke, sukses ya. Itu tidak akan kemana-mana. Jadi nanti Bapak dengan siswa itu bisa Bapak hanya 15 menit, bisa, nggak masalah. 15 menit, baik. Gimana pembelajaran semester ganjil? Iya Pak, bagus sih. Yang bagus apa saja? Oh ya, yang kurang yang mana? Oh yang kurang matematika misalnya, baik. Apa yang membuatmu itu bisa kamu anggap kurang? Iya, karena saya kepingin mendapatkan nilai 9. Oke, dapat nilai 9. Apa yang membuatmu penting nilai 9 itu? Oh ya penting, karena saya besok kan tidak langsung bekerja, saya ingin melanjutkan studi di D4 vokasi. Baik, oke. Kemudian apa yang kamu harapkan saat ini supaya kamu bisa mencapai angka 9? Ya justru ini saya bingung, gimana caranya Pak? Itu pegang, oh gimana caranya? Oke, sekarang menurut kamu yang cara belajarmu seperti apa sih? Oh cara belajar saya begini. Oke. Menurutmu cara belajarmu itu sudah bisa menunjang kamu dapat 9 belum? Ya itu saya bingung Pak, saya nggak tahu dapatnya. Oke. Selain itu yang kamu pikirkan apa? Bapak tanya itu. Anak-anak akan senang. Kemudian 10-15 menit, oh ya saya akan belajar, oh ya saya akan les, oh ya saya akan begini, oh ya saya akan gini. Udah cukup itu memantik. Simple. Luar biasa Coach. Terima kasih. Berarti tetap fokusnya di mindset ide itu Coach-nya. Iya. Berarti selama ini itu yang saya keluar banyak itu. Di kadang bolak-balik lagi. Iya. Itu saya berupaya untuk membuat sesuatu yang simple. Gitu ya, yang simple, yang mudah diingat dan nggak perlu dihafal sebetulnya. Oh ide itu involve saya bicara sebagai di awal. Di share itu cuma 4, tapi saya bisa bertanya yang lain, it's okay. Yang explore saya bebas, tapi saya harus selalu mengembalikan kepada tujuan. Action itu oke, saya supaya dalam, saya selalu juga langkah-langkah dia saya kaitkan dengan goal-nya. Itu simple itu. Ya, oke, thank you banyak. Malah saya dari bukunya Coach Yu malah muncul sebagai gini, malah kemarin sempat I'm Rasta itu saya bilang kayak punya inovasi, motivasi, kemudian R-nya itu pakai result gitu ya. Jadi A-nya itu pakai action, sehingga S-nya itu harus sukses, ada indikatornya, T-nya ada truths-nya, kemudian A-nya itu malah action-nya itu. Kan berarti baru kepikiran ke sana. Berarti selama ini karena ini pada saat pelatihan kita dengan teman-teman itu kayaknya kita mikirnya masalah, kemudian juga urutannya itu kayak ngapalin gitu ya Pak ya kelihatannya. Masih kaku itu. Nanti kalau Bapak sudah lancar, jadi Bapak nanti di Bali itu Bapak bisa membuat tadi yang Bapak rencanakan Rasta, R-nya result. A-nya acknowledge misalnya. Acknowledge itu ya. Terus S-nya apa ya, T-nya trust, A-nya action, monggo aja. Itu boleh. Jadi nanti Bapak bisa ungkapkan ke saya. Nanti kalau saya pas di sana kita diskusi untuk itu. Saya bantu untuk mematangkan. Kita bantu mematangkan sehingga Bapak Rasta model. No problem. Itu adalah sebuah kreasi di mana jadi orang Indonesia kan kadang takut membuat sebuah teori. Pasti ngambil teori, banyak kan ngambil teori yang namanya grow, mengambil teori yang namanya coach. Itu teori model yang dari luar negeri semua. Saya membuat ide itu teori saya sendiri.
Ya, Dan betul. orang bisa ngikutin, Bapak nanti di Bali akan jadi terkenal. Jadi on the Rasta model coaching. Nanti saya bantu. Ya, siap. Saya bantu. Nanti kalau setelah itu, kalau ada training yang kedua, kita gunakan bukan idea, tapi gunakan Rasta model. Iya, oke. Meskipun trainernya saya akan gunakan Rasta model dan Bapak ngikutin. Sehingga Bapak tahu di mana pertanyaan Rasta model. Nah, setelah itu buat buku coaching Bali Rasta model. Itu Bapak. Luar biasa. Nanti saya akan minta terbitkan Andi Offset. Ya, oke. Saya malah terima kasih banyak ini. Idenya muncul banget. Iya. Oke, sip, Coach. Aku akhiri gininya ya, recordingnya ya, biar kita bisa bincang lebih fokus. Oke.